pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Pesawat jenis karavan milik Yayasan Misionaris MAF dibakar kelompok separatis di Kabupaten Intan Jaya. Diduga tenggelam karena mabuk, seorang kapten kapal di Merauke ditemukan tewas. Gudang vaksin milik Dinas Kesehatan Manokwari ludes terbakar. Polisi masih memburu kelompok separatis yang membakar sebuah pesawat misionaris di distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya. Pelaku diduga langsung melarikan diri ke arah Gunung Biandoga setelah membakar pesawat. Polisi dan tentara langsung diberangkatkan ke distrik Biandoga setelah mendapat laporan adanya pembakaran pesawat. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan kelompok separatis memanfaatkan tidak adanya aparat keamanan yang bertugas di distrik itu sehingga melakukan aksi yang bertujuan mencari perhatian dunia. Kita sudah mengidentifikasi pelakunya. Jadi memang itu benar kelompok dari kriminal bersenjata yang ada di wilayah Intan Jaya yang melakukan kekerasan terhadap saudara Alex pilot itu. Ya, bagaimana keterangan beliau juga ketika kami mengambil keterangannya di Nabire oleh Kapolres Nabire. Dia menyatakan bahwa ketika akan berada di pesawat itu tiba-tiba dari semak-semak keluar kurang lebih 10 orang yang kemudian sudah bersenjata dan menodong yang bersangkutan, kemudian didudukan, kemudian barang-barang yang diturunkan, kemudian melakukan pengerusakan dan kemudian melakukan pembakaran terhadap pesawat ini. Saya pribadi sangat sesalkan ini, karena pesawat ini sesungguhnya awalnya kami pikir di charter, ternyata tidak. Hasil pemeriksaan itu dia reguler, pelayanan dia membantu para pendeta, hamba Tuhan yang akan melayani dari satu kampung ke kampung yang lain. Sehingga ada 2 orang yang ikut waktu itu hanya membayar 1 juta berapa begitu per orang ya. Sungguh tidak wajar. Karena kejadian itu para hamba Tuhan yang lain yang ada di sekitar bandara itu sudah menyatakan, mengingatkan, ini pendeta. Ini hamba Tuhan ini pesawat yang kami gunakan, jangan dihancurkan, jangan dibunuh pendetanya. Ayatnya ini. Kalau dia berfungsi sebagai pendeta juga gitu. Tapi tetap mereka lakukan. Artinya apa itu? Tidak wajar kan? Rabu lalu sebuah pesawat jenis karavan milik Yayasan MAF dengan nomor registrasi pesawat PK Max dibakar oleh kelompok separatis pimpinan Undius Kogoya. Pesawat yang akan mengangkut sejumlah pendeta dari distrik Biandoga ke Kabupaten Nabire itu dihadang kelompok separatis. Beruntung Alex Luvercek, seorang pilot asal Amerika, diselamatkan warga setempat. Kelompok separatis kemudian membakar pesawat dan langsung melarikan diri ke arah Gunung Biandoga. Sementara itu Polres Mimika menggelar olah tempat perkara penembakan helikopter di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sebuah proyektil dan langsung dikirim ke laboratorium forensik di Makassar, Sulawesi Selatan. Olah TKP pesawat yang tembak di Tembagapura, kita temukan satu buah proyektil kaliber 762 dan itu akan kita periksakan di lapor menentukan jenis kaliber yang sesungguhnya. Dari hasil itu kita bisa memutuskan bahwa pesawat tersebut ditembak oleh senjata laras panjang. Ini karena dari informasi intelijen di sana sempat berkumpul ada kelompok yang bergeser dari markas Kalikopi. Sebuah helikopter milik PT Sayap Garuda Indah di Kampung Singa, distrik Tembagapura Mimika, Rabu lalu
juga ditembak oleh kelompok separatis saat kru helikopter sedang mendokumentasikan sejumlah perkampungan di distrik Tembagapura. Tak ada korban jiwa dalam penembakan itu, namun helikopter tak bisa terbang karena mengalami kebocoran bahan bakar. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Seorang kapten kapal motor nelayan Bintang Fatir ditemukan tewas oleh tim SAR Merauke Sabtu lalu. Rustam ditemukan di perairan Kumbe, Merauke setelah 2 hari dinyatakan hilang oleh keluarganya. Tim SAR yang dibantu warga setempat akhirnya menemukan Rustam dalam kondisi tak bernyawa dan langsung dibawa ke ruang jenazah RSUD Merauke. Iya, di Muara Kumbe situ. Yang menemukan memang tim SAR, Pak? Atau memang ada? Tim SAR gabungan. Jadi kita bersama-sama dan masyarakat nelayan dan instansi terkait juga kita sama-sama melakukan pencarian di situ sehingga sebelum sholat Jumat tadi sudah jam 11 korban ditemukan. Posisi ditemukan di pinggir atau di tengah? Oh, di tengah, Pak ya? Terapung, Pak. Terapung ya. Terapung, Pak. Nah, proses pencariannya apa kendalanya kemarin, Pak? Sehingga cukup 2 hari nih, Pak, bertemukan ini. Untuk kendalanya saya pikir tidak ada, hanya saja mungkin memang belum ditemukan kemarin. Jadi semua berjalan dengan lancar dan alhamdulillah hari ini korban bisa ditemukan. Sementara Mansur yang merupakan saudara korban menilai ada kejanggalan dalam kematian Rustam. Ceritanya bagaimana, Pak, sampai dia bisa terjatuh itu? Tidak tahu juga itu karena saya dapat berita kemarin itu menurut cerita katanya dia dari minum kan. Terus? Nah, terus diantar sama orang temannya ditaruh di pelabuhan. Jadi malam-malam katanya itu dia ada tidur di jaring. Di atas kapal ini? Iya, di atas kapal. Tapi terus? anehnya itu dia meninggal kena mayatnya sekarang kenapa lidahnya keluar? Oh gitu. Jadi katanya tidak wajar kematiannya. Tidak. Iya. Oh, jadi Bapak menilai bahwa kematian Ya, Uta kematiannya tidak wajar Tidak. karena lidah keluar. tidak keluar ya? Iya. Itu jatuhnya di laut jam berapa itu katanya? Karena sekitar jam 3 malam. Jam 3 malam ya? Di atas kapal sendiri? Iya. Rustam dinyatakan hilang pada Kamis pekan lalu setelah dilaporkan keluarganya. Terakhir kali korban terlihat pesta miras bersama teman-temannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gudang penyimpanan vaksin milik Dinas Kesehatan Manokwari yang berada di Jalan Condronegoro Sabtu lalu terbakar. Api yang diduga berasal dari salah satu ruangan gedung dengan cepat membakar seluruh ruangan serta sebuah gudang penyimpanan vaksin. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan mengatakan tidak ada vaksin COVID-19 yang disimpan di dalam gedung yang terbakar karena seluruh vaksin COVID-19 masih disimpan di gudang farmasi milik Dinkes Provinsi. Adalah ruangan atau tempat penyimpanan vaksin atau P2P-nya terbakar hangus, yang mana di dalamnya ada sekitar 3 full box baru atau full chain yang baru, sementara 4 full chain yang lama. Dari vaksin-vaksin yang ada, belum ada pendistribusian vaksin COVID-19 masih disimpan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi. Sementara untuk di kabupaten yang ada masih vaksin jenis-jenis vaksin yang umum untuk ibu-ibu dan anak-anak. Terus awal asal mula api? Untuk sementara hasil identifikasi dan keterangan dari masyarakat sekitar TKP didapatkan bahwa sekitar jam 4:30 tersebut didengarkan ada suara-suara api itu dari dalam gedung, dari dalam ruangan kantor. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ribuan dosis vaksin imunisasi dan ratusan alat tes cepat COVID-19 yang disimpan di dalam gudang ludes terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran gudang vaksin itu. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dua pasien positif COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dalam 2 hari terakhir. Seorang wanita berusia 45 tahun meninggal pada Sabtu lalu, dan seorang pria berusia 60 tahun
meninggal dunia pada Minggu kemarin. Keduanya sempat dirawat selama sehari di ruang gawat darurat RSUD Merauke. Namun karena keduanya memiliki penyakit bawaan sehingga nyawanya tak sempat tertolong. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke mengatakan seluruh pasien bergejala berat yang masuk rumah sakit wajib dites cepat COVID-19 untuk mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Ada pedoman untuk mendiagnosa seseorang itu COVID atau tidak, ya. Jadi tidak sembarang. Cuma dengan kondisi pandemi saat ini, dengan kondisi yang kami sinyalir sudah transmisi lokal di Kabupaten Merauke, maka seluruh pasien yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan dengan gejala-gejala gangguan pernafasan, ya, ini patut dicurigai, kan begitu. Belum tentu, tetapi patut dicurigai, sehingga memang kita di fasilitas pelayanan kesehatan harus memastikan dengan melakukan pemeriksaan apakah ini betul COVID atau tidak, ya. Kenapa ini kita lakukan? Karena ini demi perlindungan kepada tenaga kesehatan sendiri, gitu. Nah, banyak masyarakat yang mungkin menyembunyikan, ya, tidak jujur terhadap keluhannya. Ternyata dia ada gangguan pernapasan, ada demam, ada batuk sebelumnya, ya. Dan kalau misalnya dia ternyata COVID, dan karena ketidakjujurannya, ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena tenaga-tenaga kesehatan yang melayani ini bisa saja terinfeksi akibat ketidakjujuran yang bersangkutan. Ini berbahaya karena ketika semakin banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi, nah ini mereka kan harus istirahat, harus isolasi, ya. Kita belajar dari beberapa waktu lalu 3 rumah sakit tutup. Salah satu penyebabnya itu, ya, karena masyarakat atau pasien, ya, keluarga tidak terbuka, tidak jujur. Data Satgas COVID-19 Merauke per 10 Januari pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 11 orang dan yang masih dirawat di rumah sakit berjumlah 83 orang. 63 orang yang dinyatakan reaktif masih menunggu jadwal tes usap oleh Satgas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat membuat Mendagri mengeluarkan instruksi bagi seluruh provinsi untuk menerapkan PSBB. Polres Merauke siap mengawal instruksi Mendagri itu yang akan digelar mulai hari ini hingga 25 Januari mendatang. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan jumlah kasus COVID-19 di Merauke yang terus meningkat membuat pihaknya akan menggunakan cara yang lebih tegas dalam menertibkan warga yang masih bandel. Tentang apa-apa yang sudah menjadi instruksi atasan kita di Jakarta. Dan tidak kita tawar-menawar lagi, nggak ada. Berlebihan, ya kita ambil tindakan. Walaupun tindakannya itu berbeda, kan itu kan bukan kriminal yang berlebihan. Tetapi dampak kesalahan ini matinya tidak main-main. Pura-pura iya, tapi begitu mati beneran. Ini yang perlu juga ditegaskan oleh rekan-rekan bahwa COVID ini sudah lebih lain dari yang kemarin. Sudah lebih keras, ibaratnya begitu. Eskalasi ini sudah mulai bertambah dan kita di Merauke sudah punya angka tertentu. Saya berharap jangan iseng lagi. Ya kalau kita suruh pakai masker ya pakai. Polisi juga akan memberi bantuan masker pada warga yang tidak mampu karena sebagian besar warga di Merauke tidak mempunyai masker untuk digunakan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19 di Papua, Panglima TNI menyerahkan 10.000 alat tes cepat COVID-19 dengan metode antigen kepada Kodam Cendrawasih dan Polda Papua Jumat lalu. Pemberian alat tes cepat COVID-19 itu agar semakin banyak warga di Papua yang dites cepat COVID-19. Alat tes cepat COVID-19 itu akan digunakan di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Martin Inday dan Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja.
Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meminta seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat mendukung kebijakan pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi pada seluruh rakyat Indonesia. Upaya-upaya yang saat ini dilaksanakan, apalagi kondisi saat ini kita sedang menghadapi permasalahan COVID dan tentunya berdampak kepada pemulihan ekonomi. Apa yang disampaikan, apa yang diinginkan tentunya sudah menjadi program pemerintah. Namun untuk merealisasikan yang saat ini secara nasional harus segera diselesaikan adalah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi itu menjadi prioritas utama sehingga keinginan pembangunan yang berkelanjutan itu akan bisa terrealisasi dan benar-benar bisa menjadi nyata. Namun penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi itu tidak akan bisa berjalan apabila yang pertama protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M ini tidak dilaksanakan dengan baik. Marsikal Hadi Cahyanto bersama Irwasum Polri Komjen Agung Marioto dalam kunjungan kerjanya ke Papua juga berdialog dengan puluhan tokoh agama dan tokoh adat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 2 di Merauke, membuat Satlantas Polres Merauke menggelar razia di halaman Polres Merauke Sabtu lalu. Pengendara yang tidak membawa surat kelengkapan kendaraan dan tidak dilengkapi kelengkapan kendaraan bermotor langsung ditahan polisi. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dia Novita mengatakan, pengendara yang tidak memasang plat nomor kendaraan tak ditilang, namun motornya ditahan hingga pengendara membawa bukti plat nomornya. Plat sama spion. Ya, kasus curanmor, jadi kita dari lalu lintas menertibkan kendaraan-kendaraan untuk mengamankan para pengguna sendiri. Karena banyaknya kendaraan yang tidak menggunakan plat, maka ketika mereka mengalami pencurian kendaraan bermotor akan sulit dilacak. Oleh karena itu, ini kita sebagai proses untuk preemptif pencegahan saja. Tapi tetap kena tilang ya? Kalau untuk penindakan tidak, cuma kita ingatkan secara lisan dan meminta para pengendara untuk melengkapi kendaraannya, setelah itu kita keluarkan. Sebanyak 17 unit motor ditemukan polisi tidak memasang plat nomor kendaraan dan langsung ditahan di Polres Merauke. Pengendara wajib membawa plat nomornya agar bisa mengambil kendaraannya di kantor polisi. Warga juga diminta waspada saat memarkir kendaraannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.